Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul digital virtual akan mempresentasikan hasil perhitungan kami mengenai harga pokok produksi. Di sini kami terdiri dari 2 orang. Saya Retno Widianti, NIM 411-1901-110 dan rekan saya Feby Reza Pasaribu, NIM 411-1901-088. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Hasil observasi. Modul digital virtual merupakan proyek yang dikerjakan oleh sebuah tim dari jurusan Elektro Politeknik Negeri Batam untuk memenuhi tugas Project Based Learning. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses praktikum, terkhususnya praktikum yang memerlukan alat trainer sebagai media pembelajarannya. Proyek ini beranggotakan 7 orang yang terdiri dari mahasiswa semester 6, 4, dan 2. Berikut merupakan nama anggota tim. Untuk proses atau alur produksi modul digital virtual, diawali dengan mulainya kegiatan, lalu studi literatur. Dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan mekanikal, pembuatan elektrikal, pembuatan program, lalu alat jadi. Bila alat sudah jadi, maka akan dilakukan kegiatan uji coba alat. Jika alat masih belum atau tidak berhasil, maka dilakukanlah perbaikan alat. Lalu kembali pada program uji coba alat. Dan jika alat berhasil, maka pembuatan laporan akan menjadi kegiatan selanjutnya. Setelah pembuatan laporan, maka selesai. Lalu, berapa lamakah waktu yang diperlukan dalam penyelesaian produk? Waktu dalam penyelesaian produk yaitu lebih dari 1 semester atau multi semester. Dan sudah sampai manakah status pengerjaan produk? Produk masih dalam proses produksi, yaitu masih dalam aktivitas pembuatan mekanikal, elektrikal, dan program. Lalu, batas perhitungan ABC apakah sudah aktual atau hanya estimasi? Perhitungan ABC yang digunakan masih estimasi, dikarenakan produk masih dikerjakan atau masih dalam proses produksi. Selanjutnya cost driver yang digunakan untuk seluruh aktivitas sama, yaitu mesin hour, karena pada aktivitas ini seluruh pengerjaannya atau pembuatan produknya dilakukan menggunakan komputer. Namun, ada satu aktivitas yang menggunakan cost driver labor hour, yaitu pada aktivitas indirect labor, karena indirect labor tidak terlibat langsung dengan proses produksi. Pada direct material, untuk aktivitas mekanikal dibutuhkan 3D filament sebanyak 1 roll dengan harga satuan 259.000, akrilik bening sebanyak 1 lembar dengan harga 2.500.000, lem akrilik sebanyak 1 botol dengan harga 70.000, aluminium extrusion salt profile sebanyak 6 meter dengan harga satuan 600.000, siku aluminium profile sebanyak 22 dengan harga satuan 7.500, baut nut aluminium profile sebanyak 42 dengan harga satuan 1.950, maka menjadi subtotalnya menjadi 3.657.000. Untuk aktivitas elektrikal, total yaitu 1.830.569 rupiah. Untuk aktivitas program interface database communication system dengan total 3.278.000 dengan jumlah subtotal 8.765.569 rupiah. Perhitungan direct labor untuk activity based costing atau ABC pada modul digital virtual. Terdapat 6 aktivitas produksi untuk 5 hari kerja dalam seminggu dan diestimasikan pengerjaannya dilakukan selama 16 minggu, dan untuk upah per jamnya seluruh aktivitas disamakan, yaitu mengikuti UMR Kota Batam sebesar Rp25.943 per jam. Untuk aktivitas pertama yaitu desain mekanikal dengan 2 orang karyawan yang mengerjakan selama 4 jam per hari selama 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga upah untuk 16 minggunya sebesar Rp16.603.720. Selanjutnya electrical assembly dengan 2 orang karyawan, pengerjaannya dilakukan selama 8 jam per hari selama 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga upah selama 16 minggu sebesar Rp33.207.440. Selanjutnya yang ketiga, communication system dengan 2 orang karyawan masing-masing melakukan pengerjaan selama 8 jam dan 4 jam per hari selama 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga masing-masing upah per 16 minggunya sebesar Rp16.603.720 dan Rp8.301.860. Yang keempat, database assembly dengan 1 orang karyawan selama 8 jam per hari untuk 5 hari kerja selama
minggu. Sehingga upah per 16 minggunya sebesar Rp16.603.720. Selanjutnya yang kelima, pembuatan interface dengan 2 orang karyawan selama 4 jam per hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga upah per 16 minggunya sebesar Rp16.603.720. Selanjutnya yang terakhir, pembuatan program dengan 1 orang karyawan dengan pengerjaannya selama 4 jam per hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga upah per 16 minggunya sebesar Rp8.301.860. Maka total direct labor dari ke-6 aktivitas ini selama 16 minggu sebesar Rp116.226.040. Perhitungan overhead dalam Activity Based Costing atau ABC untuk produk modul digital virtual. Aktivitas ini pengerjaannya ada yang dilakukan selama 2 hari dalam seminggu, yaitu untuk indirect labor. Namun, aktivitas lainnya seperti pembuatan program dan yang lainnya dilakukan selama 5 hari kerja dalam seminggu dan diestimasikan pengerjaannya selama 16 minggu. Namun, untuk aktivitas pertama yaitu perencanaan dan pendefinisian program hanya diestimasikan selama 4 minggu pengerjaan. Di sini terdapat 8 aktivitas dalam pembebanan biaya overhead. Yang pertama, perencanaan dan pendefinisian program dengan cost driver yaitu machine hour menggunakan 7 unit komputer selama 8 jam per hari. Untuk daya yang digunakan diestimasikan sebesar 0,5 kWh per hari. Tarif listrik sebesar Rp1.114,74. Data ini diambil dari tarif listrik PLN untuk golongan I3TM dengan daya di atas 200 kVA, sehingga biaya listrik per hari sebesar Rp31.213. Dan selama seminggu terdapat 5 hari kerja, sehingga biaya listrik per minggunya sebesar Rp156.064. Dan aktivitas ini pekerjaannya diestimasikan selama 4 minggu, sehingga biaya listrik muncul sebesar Rp624.254. Selanjutnya yang kedua ada desain mekanikal dengan cost driver mesin hour menggunakan 2 unit komputer selama 4 jam. Diestimasikan daya yang digunakan sebesar 0,5 kWh per hari dengan tarif listrik sama seperti sebelumnya. Jadi, biaya listrik per harinya sebesar Rp4.459 dan biaya listrik per minggunya sebesar Rp22.295. Aktivitas desain mekanikal ini pengerjaannya itu diestimasikan selama 16 minggu, sehingga biaya listrik untuk 16 minggu sebesar Rp356.717. Selanjutnya yang ketiga, electrical assembly dengan cost driver machine hour menggunakan 2 unit komputer selama 8 jam per hari dengan estimasi daya yang digunakan sebesar 0,5 kWh per hari, sehingga biaya listrik per 16 minggunya sebesar Rp713.434. Selanjutnya yang keempat, pembuatan communication system dengan cost driver machine hour menggunakan 1 unit komputer dan 1 set alat toolkit wiring masing-masing selama 8 dan 4 jam pengerjaan per hari dengan estimasi daya masing-masingnya sebesar 0,5 dan 0,1 kWh per hari. Untuk biaya listrik sama seperti sebelumnya, sehingga biaya listrik per harinya sebesar Rp4.905, sehingga biaya listrik untuk 16 minggunya sebesar Rp392.388. Selanjutnya yang kelima, pembuatan database dengan cost driver machine hour menggunakan 1 unit komputer selama 8 jam. Diestimasikan daya yang digunakan sebesar 0,5 kWh per hari dengan tarif listrik sama seperti sebelumnya, sehingga biaya listrik untuk 16 minggu sebesar Rp356.717. Yang keenam, pembuatan interface dengan cost driver machine hour menggunakan 2 unit komputer selama 4 jam dan diestimasikan daya yang digunakan sebesar 0,5 kWh per hari dengan tarif listrik juga sama seperti sebelumnya, sehingga biaya listrik untuk pembuatan interface selama 16 minggu sebesar Rp356.717. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembuatan program dengan cost driver machine hour menggunakan 1 unit komputer selama 4 jam per hari dengan estimasi daya penggunaannya sebesar 0,5 kWh per hari, sehingga
Biaya listrik pembuatan program selama 16 minggu diestimasikan sebesar Rp178.358. Yang terakhir, indirect labor dengan cost drivernya yaitu labor hour dengan 2 orang karyawan selama 4 jam per hari untuk masing-masing karyawan. Untuk upah per jamnya sebesar Rp25.943. Data ini diambil dari UMR Batam, sehingga upah per harinya sebesar Rp207.547. Untuk upah per minggunya untuk 2 hari kerja sebesar Rp415.093 dan upah per 16 minggu untuk 2 orang karyawan sebesar Rp6.641.488. Sehingga total biaya overhead untuk 8 aktivitas sebesar Rp9.620.073. Selanjutnya, penjelasan perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Sebelum mencari HPP, kita harus mencari total biaya produksinya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan biaya overhead, biaya bahan baku atau direct material, dan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Di sini dapat kita lihat total biaya overhead sebesar Rp9.620.073. Selanjutnya ada total biaya bahan baku atau direct material sebesar Rp8.765.569 dan total biaya tenaga kerja langsung atau direct labornya sebesar Rp116.226.040, sehingga total biaya produksinya sebesar Rp134.611.682. Produk yang dihasilkan atau diproduksi sebanyak 1 unit, sehingga harga pokok produksi atau HPP per unitnya sebesar Rp134.611.682 didapat dari total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Penjelasan mengenai operating budget. Yang pertama, penjelasan mengenai sales budget. Dapat kita lihat di sini, estimasi produksi untuk keempat kuartal sama, yaitu 120 unit, sehingga total untuk 1 tahun sebesar 480 unit. Dan untuk selling price per unitnya untuk setiap kuartal sebesar Rp201.917.523, diambil dari 50% lebih besar dari HPP yang sebelumnya dibahas dalam ABC. Sehingga salesnya sebesar Rp24.230.102.810 per kuartal. Selanjutnya, production budget. Untuk unit sales ini didapat dari unit yang akan diproduksi, yaitu sebesar 120 dan sama untuk setiap kuartal. Untuk decide ending inventory-nya diestimasikan sebesar 10% dari unit sales, sehingga total needs-nya didapat dari unit sales ditambah decide ending inventory, maka hasilnya sebesar 132 unit untuk setiap kuartal. Lalu untuk mencari unit to be produce-nya, yaitu total needs dikurang beginning inventory. Untuk beginning inventory-nya didapat dari decide ending inventory kuartal 1 sebesar 12 unit, didapat dari kuartal 4 yang ada pada ending inventory, dan begitu seterusnya. Maka hasil dari unit to be produced untuk setiap kuartal sebesar 120 unit dan total untuk setahun sebesar 480 unit. Selanjutnya, direct material purchase budget. Dalam produk digital virtual diestimasikan ada 32 direct material. Namun di sini saya akan membahas satu saja, yaitu 3D filament. Bisa dilihat di sini unit to be produced didapat dari production budget, yaitu untuk setiap kuartal sama sebesar 120 unit. Direct material per unit merupakan banyaknya material yang akan digunakan untuk 1 unit produk, sehingga production needs sebesar 120 didapat dari unit to be produced dikali direct material per unit. Untuk mencari total needs, yaitu production needs ditambah decide ending inventory, sehingga hasilnya sebesar 132 unit untuk setiap kuartal. Selanjutnya, untuk mencari direct material to be produced-nya didapat dari total needs dikurang beginning inventory. Untuk beginning inventory kuartal 1 didapat dari decide ending inventory kuartal 4, dan begitu seterusnya. Maka direct material to be purchased sebesar 120 unit untuk setiap kuartal. Lalu untuk mencari total purchase, yaitu direct material to be purchased dikali cost per pound-nya, dikarenakan 3D filament untuk
cost per poundnya sebesar 259.000, sehingga total purchase 3D filament sebesar 31.080.000 rupiah untuk setiap quarter. Selanjutnya, direct labor budget. Untuk unit to be produced didapat dari angka yang ada dalam production budget, yaitu 120 untuk setiap quarter. Direct labor time per unitnya diestimasikan sebesar 4 jam, sehingga total hours needednya sebesar 480 jam, didapat dari unit to be produced dikali direct labor time per unit. Kemudian total hours needed dikali week per hour sebesar 25.943 rupiah. Angka ini didapat berdasarkan UMR Batam per jam, sehingga total direct labor cost-nya sebesar 12.452.640 rupiah untuk setiap quarter. Lanjut, overhead budget. Dapat kita lihat di sini budget direct labor hours untuk setiap quarter sebesar 480. Didapat dari total hours needed pada direct labor yang sebelumnya sudah dibahas. Untuk variable overhead-nya sebesar 744.646 untuk setiap quarter didapat dari total variable overhead kecuali untuk aktivitas indirect labor yang ada dalam perhitungan ABC, dibagi dengan direct labor time per unit yaitu 4 jam. Sehingga didapatkanlah hasil budget variable cost sebesar 357.430.234 didapat dari budget direct labor hours dikali variable overhead. Lalu budgeted variable overhead ditambah dengan budgeted fixed cost. Untuk budgeted fixed cost sebesar 6.641.488, maka didapat indirect labor yang terdapat dalam overhead dalam perhitungan ABC, sehingga total overhead budgetednya sebesar 364.071.722 untuk setiap kuarternya. Yang terakhir ada ending finished good inventory budget. Untuk mencari finished good inventory, maka perlu dicari terlebih dahulu total unit cost. Total unit cost didapat dari total direct material ditambah direct labor, ditambah total overhead terdiri dari variable overhead dan budget overhead. Maka total unit cost-nya sebesar 11.861.761, sehingga total finished goods untuk produk digital virtual sebesar 142.341.137, didapat dari desired ending inventory sebesar 12 unit dikali total unit cost. Kesimpulan, metode pendekatan Activity Based Costing atau ABC yang merupakan salah satu cara menghitung pada setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, Activity Based Costing merupakan suatu metode akuntansi yang dapat mengidentifikasi dan menetapkan aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk yang akan diproduksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi atau HPP dengan menerapkan activity based costing lebih tepat dan akurat dikarenakan dalam metode activity based costing membebankan biaya overhead pabriknya ke setiap produk sesuai dengan jenis dan karakteristik aktivitas yang menyerap sumber dayanya. Saran: pada waktu yang akan datang, bila penggunaan metode ini terlaksana kembali, maka data-data yang diperlukan oleh pihak peneliti dapat terpenuhi dan tersedia dengan lengkap. Sehingga, data yang dibutuhkan oleh pihak peneliti dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas untuk menghitung harga pokok produksi suatu produk secara tepat dan akurat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.